Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Selamat malam untuk Ibu Ayu dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini saya akan mempresentasikan dengan tema mengubah data menjadi cerita. Maksudnya apa sih yang akan saya bahas, yaitu lebih ke arah strategi presentasi profesional. Jadi dari angka kering misalkan tabel dan segala macam data yang akan kita presentasikan itu menjadi pesan yang melekat di ingatan audiens atau teman-teman sekalian. Yang akan kita bahas di sini yaitu yang pertama, presentasi itu perlu untuk dikisahkan data-datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana sih cara untuk mengubah data menjadi alur cerita? Tekniknya seperti apa yang digunakan? Lalu ketiga, saya akan membahas ke arah strategi visualisasi yang efektif untuk presentasi data yang telah kita sediakan. Lalu yang keempat, ada cara menyampaikan dengan percaya diri dan bisa mempengaruhi audiens. Yang terakhir, saya akan menyampaikan beberapa trik instan, lebih tepatnya tiga trik instan untuk presentasi supaya lebih diingat oleh audiens. Oke, saya akan mulai dari kenapa sih data harus jadi cerita? Pasti teman-teman bertanya, kenapa data harus menjadi cerita? Tujuannya jelas. Manusia itu lebih memahami cerita ketimbang data, karena data itu biasanya lebih rumit. Meskipun ada beberapa data yang mungkin terlihat mudah, tapi biasanya orang lebih menangkap sebuah cerita atau narasi. Pesan utama dari saya itu, orang gak akan mengingat data, tapi mereka mengingat cerita. Otak manusia itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk cerita, karena ada penelitiannya dari studi Harvard tahun 2018. Mereka menyampaikan bahwa narasi meningkatkan retention hingga 63% dibandingkan data mentah. Lalu yang kedua, saya akan bahas tekniknya. Tekniknya gimana sih? Bagaimana membangun alur cerita untuk presentasi dari data menjadi cerita. Yang pertama, struktur cerita yang bisa diterapkan itu pertama pendahuluan atau the problem. Kamu harus tahu dulu apa yang akan dibahas. Kita harus memberitahu dulu nih problemnya apa yang akan kita bahas. Misalkan kalau dari saya, anggap lagi nih, misalkan kita lagi membahas tentang penjualan yang turun. Saya akan mulai dari tahun lalu penjualan turun 20% di wilayah timur. Lalu yang kedua, krisis atau tantangan. Dari problem itu muncullah sebuah tantangan untuk kita menjawab tantangan itu supaya kita bisa mendapatkan jawabannya atau solusinya. Contohnya seperti ini. Dari yang pendahuluan tadi, tahun lalu penjualan turun 20% di wilayah timur. Krisis dan tantangan yang akan kita hadapi yaitu kita tidak tahu penyebabnya, datanya acak, tidak ada pola yang jelas. Kenapa tidak ada pola yang jelas dan datanya acak? Karena datanya belum diubah menjadi cerita untuk presentasi. Lalu yang ketiga, penemuan atau the revelation. Penemuan apa yang sudah kita temukan untuk menjadikan solusi bagi audiens. Dari
pendahuluan, krisis dan tantangan ke penemuan. Penemuan itu contohnya aku bisa kasih tahu seperti ini. Dari data penjualan yang turun tadi di pendahuluan, lalu di krisis tantangan itu kita tidak tahu penyebabnya, datanya acak, lalu kita menemukan penemuan, yaitu setelah dianalisis dari data ternyata stok produk A habis di daerah X. Dari pendahuluan, krisis, penemuan, muncullah solusi untuk menjawabnya, solusi atau impact. Solusinya apa? Dari case tadi, distribusi ulang, penjualan naik 25% dalam 3 bulan. Solusinya apa? Kita mendistribusi ulang supaya penjualan bisa naik dalam 3 bulan. Jadi seperti itu. Untuk visualisasinya, dari tabel ke visual yang bercerita, biasanya untuk presentasi itu kita menyiapkan sebuah tabel biasa dulu. Kalau misalnya berbentuk angka, tabel biasa itu biasa berbentuk angka dan sifatnya biasanya kering karena belum diolah menjadi data presentasi. Lalu kita ubah menjadi visual yang bermakna. Visual yang bermakna itu dengan maksud supaya audiens lebih memahami dan mengerti. Grafik dengan narasi dan infografis. Kalau dari saya pribadi, kita harus menyiapkan materi presentasi yang akan disampaikan. Materi presentasi itu biasanya dibuatnya dalam format PowerPoint. Kalau dari saya, tools rekomendasinya yaitu yang pertama ada, pasti teman-teman tidak asing yang namanya PowerPoint atau Morph Transition. Bisa juga menggunakan infogram, atau bisa juga teman-teman kalau tidak asing dengan Canva itu pun juga bisa untuk membuat sebuah template presentasi dan infografis. Jadi audiens akan lebih memahami apa yang disampaikan oleh kita. Lalu apa sih triknya supaya presentasi itu bisa lebih menawan dan diingat oleh audiens? Mungkin presentasi tidak akan diingat sepenuhnya 100%, tapi audiens biasanya mengingatnya lebih ke arah momennya. Itulah makanya kita harus membuat sebuah cerita. Bagaimana kita bercerita tentang data yang telah kita olah. Kalau dari saya, trik yang pertama biasanya gunakan kata kunci di tiap slide. Jadi jangan pernah biarin audiens itu menebak, tapi langsung katakan apa artinya. Trik yang kedua itu ada story loop. Mulai dan akhiri dengan pertanyaan yang sama. Misalkan aku memberi contoh seperti ini. Tadi aku memulai presentasi dengan pertanyaan, bagaimana sih cara supaya presentasi ini bisa menawan? Lalu nantinya aku akan akhiri dengan kita berhasil. Kenapa kita berhasil? Karena kita sudah mengetahui apa yang dibahas di presentasi ini, triknya, seluk-beluknya, dan lain-lain. Pesan dari saya yaitu setiap data itu punya cerita. Saya berulang-ulang, makanya saya bilang setiap data itu punya cerita. Tugas kita yaitu menyampaikannya dengan hati-hati supaya audiens bisa menerima dengan baik. Misalkan mulai dari satu slide saja, ubah data jadi cerita, lalu berikan feedback kepada, kalau kamu punya tim, kamu bisa berikan feedback
kepada tim, apa yang kamu tangkap dari data ini, lalu kita olah. Sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.